Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Jonggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya muliakan Rektor Universitas Islam Zainul Jonggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab MAD, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Babul Baharudin MPD, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS, yakni Bapak Babul Baharudin MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa dan salam bahagia dari saya Ustri Janati, yang pada saat ini sudah siap untuk mengajak teman-teman bersama memahami tentang model-model pembelajaran group investigation. Nah, di sini group investigation adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan pengaturan siswa bekerja dalam kelompok kecil. Nah, di sini siswa akan mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan mencari solusi yang terbaik. Metode ini juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan keterampilan sosial. Nah, di sini tata cara pelaksanaan model group investigation ada 6. Yang pertama adalah mengidentifikasi topik dan membagi kelompok. Yang kedua adalah merencanakan tugas. Yang ketiga, membuat penyelidikan. Yang keempat, mempersiapkan tugas akhir. Yang kelima, mempresentasikan tugas akhir. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Nah, setelah teman-teman menonton video ini, diharapkan teman-teman paham mengenai pembelajaran group investigation ini. Baik teman-teman, selamat menyaksikan video pembelajaran group investigation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Kabar kalian gimana hari ini? Mata pelajaran hari ini kami adalah itu kita mulai dengan berdoa agar berdoanya bisa mungkin kalian bisa ikuti gerakan. Jadi untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa ini biar lebih berbeda dari yang sebelumnya, bisa kalian ikuti gerakan kakak. Kalian cari dulu gerakan kakak, nanti kalian praktek. Gerakannya gini. Dua tanganku, lima jarinya, angkat kedua tangan, dan kita berdoa. Bisa ya? Iya. Gampang kan? Iya. Ayo, 1, 2, 3. Dua tanganku, lima jarinya, angkat kedua tangan, lalu kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya, apa hari ini ada yang tidak masuk atau tidak hadir? Oh, kita cek dulu ya. Bila Siti Ayu
Hadir. Zainul Arifin. Hadir. Aldi. Hadir, Bu. Kak. Muhammad. Maulid. Iya, hadir. Mau. Semua ya. Untuk materi yang sudah kalian pelajari iya materinya apa tentang distribusi pendekatan produksi bisa kakak lihat dari kakak Ya. Berarti kalian sudah mempelajari mengenai kegiatan ekonomi, Ya. ya kan? Kegiatan ekonomi itu ada apa saja? Ada yang bisa menyebut? Dari Produksi, konsumen, konsumsi. Nah, ada 3 kegiatan ekonomi yang kita jalankan sehari-hari. distribusi, konsumsi, Di dalam ekonomi pasar, kegiatan ekonomi ini terdapat adanya suatu konflik atau permasalahan di dalam masyarakat, entah dari bahan pangan atau bahan untuk memproduksi barang tersebut kekurangan sehingga itu berdampak kepada harga. Misalnya harga kedelai itu mahal, ya kan? Nah, untuk pemasokan bahan kedelai, para produsen tempe atau tahu biasanya akan menaikkan harga tempe atau tahu atau mengurangi jumlah yang ingin dipasarkan di pasar, sehingga berdampak pada kita konsumen, sehingga kita mengalami yang namanya kesusahan untuk mencari tempe atau tahu. Selain kekurangan bahan untuk memproduksi, biasanya permasalahannya yang terjadi di masyarakat itu apa yang harus diketahui? Yang pertama kan dari distribusi atau dari kita sendiri. kita sendiri. Iya. Iya, permasalahannya itu apa? Mengenai 3 kegiatan ekonomi tadi. Kekurangan biaya. Kekurangan biaya. Enggak sih, enggak masuk. Kekurangan bahan produksi. Lalu itu biasanya ada permasalahan atau konflik antar produsen. Biasanya kalau di pasar itu sistemnya itu berbeda dengan sistem yang ada di pemerintah atau sistem yang dijelaskan oleh pemerintah, kayak misalkan Pertamina, PLN itu mengikuti sistem pemerintah, jadi harganya itu diatur atau ditanggung oleh pemerintah. Namun kalau di pasar itu mengikuti sistem pasar, jadi harganya itu mengikuti harga pasar. Biasanya produsen atau penjual itu memasarkan produksinya itu berdekatan dengan produsen yang menjual produksi yang sama, misalnya tempe. Ya, misalkan dia menjual tahu. Nah,
di seberangnya juga ada penjual tahu. Itu kenapa alasannya? Kekurangan pelanggan. Karena Kekurangan pelanggan. kekurangan pelanggan. Bukan kekurangan pelanggan, Nah, tapi ini untuk produksi. mencari pelanggan yang lebih banyak dibandingkan produsen yang lain. Baik. Sehingga dari hal tersebut biasanya terjadi persaingan antar produsen. Gitu. Jadi mereka lebih apa ya? Lebih mengatur strateginya sehingga hasil jualan mereka itu lebih laku daripada penjual yang lain. Jadi adanya persaingan antar produsen. Dikarenakan apa itu? Murah. Ya, biasanya kalau di pasar itu kan ngikutin harga pasar. Jadi semua harga bahan-bahan makanan yang dijual di pasar itu mengikuti harga yang sudah ada di pasar. Kalau misalkan harga tomat sekarang itu mahal, maka penjual yang lainnya itu mengikuti harga yang sudah ada. Misalkan 2000, misalkan 2000 satu tomat sekarang, mahal kan? Nah, penjual yang lainnya itu mengatur strategi di mana tomatnya itu lebih laku dari penjual yang lainnya. Bagaimana caranya? Misalnya dengan memasok pasokan tomat yang lebih banyak daripada yang lain, sehingga mereka lebih mempunyai banyak pasokan. Atau misal biasanya itu ada tawar menawar kan yang ada di pasar. Ya. Jadi mereka tetap mengikuti hal-hal yang sudah ada di pasar gitu. Jadi lebih ke strateginya, lebih ke cara produsennya untuk menarik pelanggan. Lalu yang ketiga itu biasanya apa? Sudah ada. Berapa? Lahan bu, Mbak. Lahan. Lahan apa? Iya. Kenapa? Mungkinnya Tempatnya itu. tempat untuk menjual. Dari kedua materi ini kan yang dijual kan produsen. Bisa dilihat ke yang konsumennya, kita sendiri punya masalah apa di dalam kegiatan ekonomi itu. Pendapatan seseorang yang berbeda itu mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut mengkonsumsi barang. Jadi semakin banyak pendapatan seseorang, maka dia akan lebih banyak mengeluarkan pendapatan tersebut untuk mengkonsumsi hal-hal atau keinginan apa yang ingin mereka beli. Jadi lebih banyak juga tingkat konsumsinya. Jadi pendapatan itu lebih sebandinglah dengan konsumsi. Jadi apabila pendapatan itu berkurang, maka konsumsi dari seseorang itu juga akan meningkat. Pendapatan seseorang. Dari tema-tema ini sudah ada 3 tema. Kakak akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan dari masalah atau topik yang sudah ada. Ini kan yang hadir jadi untuk tema-tema yang
produksi dan juga dari si konsumsinya. Untuk pengelompokannya, kakak akan membagi menjadi 3 orang dan juga ada yang 4 orang. Bisa berhitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3, 1. Nah, untuk yang sudah kebagian nomor 1 bisa berkumpul dengan kelompoknya yang nomor 1. Dan kebagian nomor 2, kelompoknya balik sama yang nomor 2. Bagian materi yang pertama, jadi kekurangan bahan produksi. Jadi saya tahu kenapa kok bisa terjadi permasalahan seperti ini, apa akibatnya, lalu faktor-faktornya kenapa kok bisa kekurangan bahan produksi. Lalu kelompok kedua itu kebagian persaingan antar produsen. Kenapa kok permasalahan ini sering terjadi di pasar? Apa pemicu dari permasalahan ini kok bisa terjadi? Jadi kalian mencari tahu kenapa kok persaingan antar produsen ini sering terjadi. Lalu kelompok yang ketiga itu kebagian materi yang ketiga, jadi pendapatan seseorang yang berbeda. Pendapatan ini berpengaruh kepada konsumsi. Apabila pendapatan kita meningkat, maka secara otomatis konsumsi yang kita beli itu meningkat juga. Jadi bisa kalian cari tahu mengenai beberapa permasalahan tersebut. Bisa kalian cari tahu di lembaga masyarakat atau kayak disuruh langsung ke lapangan, ke pasarnya langsung tanya wawancara ke produsennya, itu bisa kalian tanyakan gitu. Jadi sebelum terjun ke lapangan, kita harus ada perencanaan. Nanti kalian bisa berdiskusi mengenai jadwal atau kapan yang kalian akan ke sana. Mungkin kalian bisa diskusi lebih lanjut. Ini ya. Jadi gimana kelompok ini mau rencananya mau Ketemu Iya. jadi pembagiannya bukan hanya di grup teks saja. Iya. Cuman nanya. Umdes. Yang tugas ke grup teks ya nomor umdesnya. Jadi ini mau wawancara. Nah, kakak sudah melihat hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Sudah kakak lihat bagus semuanya. Untuk perencanaannya mau kemana juga sudah ada tujuannya. Untuk minggu depan kalian harus menyelesaikan laporan yang sudah kalian buat. Lalu kalian tentukan hanya perwakilan 1 orang saja. Jadi tidak semua orang harus menentukan laporan. Jadi satu kelompok cuma ada 1 laporan. Sudah siang, kakak akhiri pelajaran pada hari ini. Sebelum itu kakak akan memberikan sedikit ice breaking karena dilihat-lihat kalian sudah ngantuk rupa-rupanya. Sementara setelah pelajaran kakak ada pelajaran berikutnya. Nah, ice breakingnya gampang, tepuk. Jadi kalau kakak bilang tepuk pagi itu tepukannya cuma 1. Kalau tepuk siang itu 2 tepukan.
Kalau di tepuk malam itu tidak ada tepukan. Ngerti ya? Oke. Tepuk pagi, siang, tepuk malam, tepuk siang, malam, tepuk pagi, tepuk siang, pagi, siang, malam. Ada yang banyak sih. Satu lagi. Dapat. Pagi banyak yang salah. Lagi. Tepuk pagi, siang, malam. Nah, dia benar. Kalau 3 kali salah nanti kasih hukuman aja. Apa ya? Ya. Makan lu. Tepuk pagi, siang, malam. Nah, udah gak ada. Karena sudah konsen semua, kakak pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan dan juga mengikuti pelajaran kakak. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.